Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai partikel. Boleh slide sebelumnya kan? Mengenai diagnosis dan environmental impact of typical particle in leader manufacture from life cycle assessment perspective, di mana sirkular dari viticulture dan pengaruhnya bagi siklus hidupnya. Boleh next slide. Oke, di mana anggota dari kelompok kami ada Gantara Igemuri, ada tadi Peprima Purba, ada Dini Yolanda, Sestinur Halfa, Panelis Jai, dan Yunita Patricia. Next slide. Next slide. Oke, setelah kita tahu tadi terkait apa sih yang akan kita bahas, kita mencari apa sih goals dan scope-nya, batasan-batasan pertama. Yang mana goals-nya atau tools yang akan dikerjakan pada penelitian ini adalah kita menilai dampak lingkungan dari proses produksi dan penggunaan fatigue board, di mana nanti itu ada beberapa bagian, termasuk seperti SR, SNR, CSR, PR, dan CP, di mana proses penggunaannya didefinisikan sebagai produksi 1000 kg fatigue. Di mana batasan pertamanya itu kami membuat di sini, di mana sistem produksi Vatekul melibatkan ekstraksi bahan baku, pasokan energi listrik, dan termal, di mana mulai dari pembuangan limbahnya juga dan semua aktivitas produksi dalam batasan tersebut. Di mana juga batasan duanya itu kami menggunakan proses penggunaan lemak cair yang melibatkan bahan kimia, termasuk energi serta keluaran limbah dalam operasi rotating, neutralizing, dan Vatekul. Boleh kita next slide. Dan Oke. Berikut merupakan material flow analysis seperti yang kami bukakan di awal terkait goals kami, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama itu SR, di mana kita bisa lihat untuk electrical energinya bisa kita lihat pada slide yang ada buah grafiknya dan juga whiteboard-nya dan sampai dengan uh, waternya. Oke, next slide. Oke. Sama halnya dengan tadi dengan SR, SNR juga bisa kita lihat untuk electrical energi yang dihasilkan dan juga berapa sih was waternya yang dimana di situ 31,62 kilogram, di mana dari 1000 kilogram hasil SR yang di awal telah dibuat. Next slide. Oke. Selanjutnya ada penggunaan proses OSR, di mana bisa kita lihat berapa sih elektrika energi dan termikal energi yang dihasilkan, di mana di sini untuk OSR-nya itu ada 1000 kilogram, di mana prosesnya itu bisa kita lihat pada uh, tabel berikut. Di mana ada untuk kategorinya ada sekitar 640 plus leader. Next slide. Oke, yang keempat itu ada penggunaan proses PR, di mana untuk electrical energy termikalnya bisa kita lihat dengan jumlah partikelnya itu 640 cross leader, di mana itu merupakan wastewater dari partikel yang telah dihasilkan. Oke, next slide. Oke. Oke. Yang terakhir adalah proses CP, yang dimana untuk electrical energy dan thermal energy bisa kita lihat pada slide. Dengan CP-nya itu ada 1000 kilogram, dengan partikel yang dihasilkan 140 cross leader, dan itu merupakan waste water yang dihasilkan dari proses electrical energy dan thermal energy dari proses CP tersebut. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Selanjutnya merupakan diagram sankematik yang mana diagram sankematik ini berkaitan dengan material material flow analysis dikarenakan kadar ataupun konsentrasi dari masing-masing material itu dibutuhkan sebagai input dari diagram sankematik tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada layar bahwasanya berikut merupakan diagram sankematik dari jenis liquor fat jenis SR yang pertama. Untuk diagram tersebut dilihat bahwasanya terdapat perbedaan ketebalan dari masing-masing aliran. Hal ini menandakan kadar ataupun konsentrasi dari material ataupun input yang masuk. Seperti yang dilihat di awal, input yang masuk ada berbagai material seperti air dan bahan-bahan lain seperti energi, aromatik, santan, dyestuff, dan lain-lainnya. Dan seperti melalui beberapa proses seperti rewetting, salting out, neutralizing 2, retaining, fat liquoring, yang lalu akan menghasilkan buangan yaitu wastewater
menghasilkan produk crash lighter. Next slide. Yang kedua yaitu jenis fat liquoring SNR. Yang mana seperti yang pertama, seperti diagram yang jenis pertama, ketebalan dari masing-masing aliran menandakan banyaknya material yang diinput. Dan pada jenis ini juga memiliki output yang sama, yaitu crash lighter dan juga air buangan. Next slide. Berikut merupakan jenis fat liquoring OSR. Kemudian next slide. Dan ini merupakan jenis fat liquoring PR yang mana menghasilkan air buangan dan juga crash lighter dengan input air. Dan sebagai informasi bahwasanya warna-warna yang ada di diagram tidak setiap jenis liquoring tidak mewakili warna yang sama. Misal biru mewakili untuk water, itu tidak harus selalu seperti itu. Namun warna-warna ini hanya untuk membedakan saja. Next. Kemudian ada fat liquoring jenis CP dengan menghasilkan air buangan sebesar 16.247 dan juga crash lighter sebesar 640. Next. Nah, berikut merupakan dampak lingkungan dari fat liquors. Dampak lingkungan dari fat liquors khas untuk pembuatan kulit telah dinilai dan kuantifikasi secara komprehensif menggunakan LCA. Analisis ketidakpastian menunjukkan bahwa LCA dari proses produksi fat liquor memungkinkan data latar belakang tersedia untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari proses penggunaan fat liquor secara akurat. Selebihnya akan ditambahkan oleh teman saya Tari. Pada Tari, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak lingkungan dari fat liquors. Di mana setelah dijelaskan Yunita, di sini ada pun efek ataupun dampak lingkungan dari penggunaan fat liquors, yaitu menunjukkan beban lingkungan yang jauh lebih rendah pada konsumsi sumber daya seperti perubahan iklim dan kesehatan sintesis yang berasal dari petrokimia, asam sulfat berasap, dan klorin yang digunakan untuk produksi fat liquor memainkan peran penting dalam dampak lingkungan dari SR, SNR, dan CP. Adapun jumlah besar fat liquors yang digunakan dalam operasi fat liquoring adalah faktor utama yang mempengaruhi beban lingkungan dari pasca-tanning. Oleh karena itu, keberlanjutan fat liquors harus sangat dihargai, dan fat liquors berbasis biomasa yang dimodifikasi dengan oksidasi, sulfidasi, atau fosforilasi yang sangat direkomendasikan untuk mengurangi dampak lingkungan pada pengolahan kulit, yang dimana karya ini memberikan dukungan data untuk desain ekologis dari fat liquors kulit. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian chapter 2, yaitu material flow analysis. Yang pertama itu ada penggunaan proses SR. Dalam penggunaan proses SR dapat kita lihat di slide berikut. Untuk electrical energi yang digunakan sebesar 397 megajoule dan thermal energi yang digunakan sebesar 60 megajoule. Adapun output yang dihasilkan dari scalding out, neutralizing, dan dekolorasi, yang pertama itu ada rewetting, neutralizing, retaining, fat liquoring yang menghasilkan 640 kg crusher liter ke waternya. Next. Yang kedua ada penggunaan proses SNR. Adapun perbedaan penggunaan proses SNR ini menggunakan electrical energi sebesar 237 megajoule, yang dimana output yang dihasilkan dari
proses SNR ini, yaitu 640 kg wastewater yang membuang wastewater sebesar 3.162 kg dan SR-nya sebesar 1.000 kg. Next. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan proses OSR. Dalam proses OSR ini menggunakan electrical energy sebesar 530 MJ dan thermal energinya 86 MJ. Adapun beban yang ditampung untuk OSR ini sebanyak 1.000 kg. Next. Dan yang terakhir itu ada penggunaan proses PR. Dalam penggunaan proses PR ini, dia menggunakan electrical energy sebesar 436 MJ dan thermal energy sebesar 215 MJ. Dan untuk penggunaan proses PR ini, dia sebesar 1.000 kg. Next. Baiklah, next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini merupakan ada grafik penggunaan proses CP. Next. Di sini juga ada grafik SR-nya, bisa dilihat sendiri di layar. Next. Di sini juga ada grafik dari SNR-nya sendiri. Ini juga bisa kita lihat ada grafik dari PR-nya. Di sini juga bisa kita lihat sendiri ada dari grafik CP-nya. Oke, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, analisis inventory yang Fetlicker Processing Data Inventory didapatkan bahwa material SR, SNR, OSR, product, and CP-nya itu outputnya adalah 1.000, serta untuk energinya sebesar, untuk electrical energy sebesar 2.323 megajoule, dan untuk thermal energinya 522, dan untuk sampahnya itu sebesar 9.424 kilogram. Selanjutnya, next. Untuk yang Fetlicker uses process, untuk material cross later-nya, output yang dihasilkan adalah 640. Next. Next. Selanjutnya hasil analisis material flow, di mana untuk mengidentifikasikan dan mengukur masukan dan keluaran produk digunakan perhitungan yaitu GWP seperti rumus yang ada di dalam slide. Nah, output yang dihasilkan dari material flow analysis ini sudah dilakukan dan mengeluarkan air limbah dengan output COD, TOC, TN, TP, dan CL. Variabel masukan dan keluaran dari daftar zat dalam setiap tahap siklus hidup dikalikan dengan koefisien yang sesuai, lalu produk ditambahkan. Nah, untuk proses penggunaan particular alami, khususnya proses penggunaan OSR dan PR, menunjukkan beban lingkungan yang jauh lebih rendah pada konsumsi sumber daya, perubahan iklim, dan kesehatan manusia dibandingkan proses penggunaan particular sintesis yang berasal dari petrokimia. Kelebihan Adapun grafik prosesnya untuk SR dan OSR dapat kita lihat. Next. Untuk PR dan SNR-nya juga tercantum dalam slide. Berikutnya perbandingan dampak lingkungan dari software dengan perhitungan manual. Untuk perbandingan dampak lingkungan dari software dengan perhitungan manual, untuk perhitungan manual sendiri kami menggunakan metode perhitungan global warming potential atau GWP. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi input yang menyumbang GWP, seperti energi listrik, energi thermal, bahan kimia seperti NaCl, NaOH, H2O2, dan sebagainya. Langkah kedua yaitu menggunakan faktor emisi untuk menghitung GWP, kemudian menghitung GWP dari energi listrik, energi thermal, dan langkah terakhir menjumlahkan semua input-input tersebut yang sudah dikalikan dengan global warming potential.
Berikut ini merupakan hasil LCIA perbandingan antara SR, SNR, OSR, dan PR dan CP menggunakan software OpenLCA. Di mana untuk melakukan assessment menggunakan OpenLCA ini, pertama kali dilakukan menginput flow material, kemudian membentuk proses, kemudian membuat product system, kemudian membuat comparison dari file project. Kemudian pilih metode LCIA yang dituju. Berdasarkan analisis OpenLCIA, hasil menunjukkan bahwa CP menghasilkan GWP yang lebih tinggi daripada proses-proses Petli Core lainnya. Hal ini sesuai dengan grafik metode LCIA yang berdasarkan artikel, di mana production process menggunakan CP itu lebih tinggi GWP, nilai GWP-nya. Sekian presentasi kami, terima kasih.